Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Amanatur Rahmah dengan NIM 4130250002 dari program studi S1 PGSD. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang perlu dipahami oleh guru terkait psikologi anak sebelum mengajar dan cara mendiagnosa kesulitan belajar siswa dalam belajar. Nah, sebelum itu guru itu nggak cukup hanya menguasai materinya saja, akan tetapi juga harus memahami psikologi si perkembangan anak itu. Yang pertama ada tahap perkembangan anak, yang mana si anak SD ini berada pada tahap operasional konkret, yang mana dia itu belajarnya itu melalui benda nyata, lebih paham dengan benda nyata, lebih paham dengan pengalaman langsung. Jadi guru itu nggak hanya memberikan materi saja, tapi lebih banyak memperbanyak prakteknya juga. Nah, yang kedua ada karakteristik emosi anak, yang mana anak SD itu mudah bosan, emosinya itu nggak stabil, terus dia itu suka caper, sehingga guru itu perlu sabar ketika anak caper itu memberikan pujian, memberikan motivasi yang sederhana, atau nggak mudah marah. Jadi kalau ada anak yang emosinya nggak stabil itu, guru nggak langsung memarahinya. Selanjutnya ada perbedaan individu. Jadi setiap anak, antara satu anak dengan yang lain itu memiliki gaya belajar, kemampuan belajar yang berbeda-beda, bahkan memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, di sini guru itu nggak boleh menyamakan kemampuan si siswanya, nggak boleh membeda-bedakan si siswanya, harus menghargai perbedaan siswa itu. Selanjutnya ada motivasi belajar si anak. Nah, motivasi anak SD itu cenderung dipengaruhi oleh orang-orang sekitarnya, termasuk gurunya itu, ataupun suasana kelasnya. Jadi kalau misalnya kelasnya itu rame, ya wis, anak-anak itu rame, nggak mau belajar, ikut rame sama teman-temannya. Atau dipengaruhi oleh cara guru itu mengajar, asik enggak, sehingga kalau asik anak itu mau ikut. Kalau misal diajak as King, nah itu kan bisa membuat suasana kelas itu lebih runyam, lebih nyaman, sehingga anak-anak lebih mau untuk belajar, itu lebih bersemangat. Jadi ini pinter-pinternya guru untuk meningkatkan minat dan semangat belajar si siswa itu. Yang kedua itu soalnya tentang kesulitan belajar si siswa. Jadi siswa itu sulit belajar itu karena dia memiliki pencapaian hasil yang kurang optimal. Bukan berarti mereka itu malas, tapi mereka itu memiliki sesuatu hambatan tertentu. Contoh yang pertama ada observasi di kelas. Jadi guru itu mendiagnosa, mencari tahu apa sih yang harus dilakukan si guru ini sehingga si siswanya itu nggak kesulitan belajar. Yang pertama yaitu observasi kelasnya. Jadi guru itu mengamati siswa itu, siswa yang sering tertinggal itu siapa, yang sulit fokus itu siapa, yang nggak aktif di dalam kelas itu siapa, terus yang susah memahami materi itu siapa. Jadi ini nggak hanya satu kali aja, satu kali pertemuan, oh anak ini nggak bisa, oh anak ini nggak bisa seperti itu, tapi bertahap dilakukan secara terus menerus. Oh anak ini nggak bisa ini, anak ini nggak bisa matematika, anak ini nggak bisa bahasa Inggris. Jadi melihat satu-satu, kemudian menganalisis hasil belajarnya. Jadi guru itu menganalisisnya itu dengan cara melihat hasil ulangannya, melihat tugas yang diberikan kepada siswanya, terus dievaluasi. Kenapa kok bisa si anak ini nggak bisa di bagian yang ini, kayak gitu. Nah, kemudian melakukan wawancara sederhana dengan cara bertanya, kayak kenapa? Apakah kamu sulit memahami pelajaran bahasa Inggris? Apa sulit memahami matematika? Apa yang sulit? Terus ditanyain, di rumah belajar juga enggak? Jadi
guru itu melakukan pendekatan kepada si siswa, menanyakan kepada si siswa tanpa mengintimidasi, tanpa mengejek. Kayak gini contohnya, mana yang sulit, kok bisa gitu aja nggak bisa, kayak memojokkan si siswa, kayak tidak, padahal soal itu sebenarnya mudah tapi si siswa itu nggak bisa gitu loh, kayak menjatuhkan si siswanya. Kemudian cara yang lain yaitu bekerja sama dengan orang tua. Jadi guru itu perlu berkomunikasi dengan orang tuanya, mengetahui kebiasaan anaknya itu di rumah itu gimana, mencari penyebab kesulitan belajarnya si anak itu gimana, apa dari lingkungan keluarga atau emang dari sekolahnya. Kemudian yang selanjutnya memberi tindakan lanjut. Jadi setelah mengetahui kesulitannya si siswa ini, guru itu bisa memberikan tambahan pembelajaran, kayak memberikan kelas tambahan atau memberikan remedi. Contoh misal ulangannya dapat jelek. Biar ulangannya itu bagus, maka diadakan remedi. Atau si guru itu membuat metode belajar baru yang asik, yang seru, sehingga si siswa itu lebih bisa memahami. Oke, segitu saja penyampaian dari saya. Apabila ada kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.